Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man walat. Amma ba'd. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini hari Kamis 15 Al-Muharram 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran IPS terpadu di kelas 7A SMP Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga ilmu yang anak ajarkan ini bermanfaat untuk kehidupan antum nantinya di dunia dan di akhirat kelak. Tayyib, sudah 24 orang yang hadir ya, masih ada sekitar berapa? 7 ya. 8 ya. 8 9. 8 orang ya, 8 orang. 8 orang yang belum hadir ya. Nanti akan diabsen oleh operator ya. Bila lewat 15 menit akan dianggap tidak hadir ya, walaupun dia hadir di sini. Ya, jadi sebagai pembelajaran nantinya ke depan bahwasanya lewat 15 menit dianggap tidak hadir. Dan bila sering absen ya, bila sering tidak hadir maka tidak bisa ikut ujian akhir nantinya ya, ujian akhir. Baik, untuk kelas 7A kita kemarin belajar tentang tentang dinamika penduduk ya. Kemarin kita minggu kemarin kita belajar tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Nah sekarang materi pembahasan pada hari ini adalah tentang keragaman etnik dan budaya. Ya, keragaman etnik dan budaya. Halaman 46 buku paket. Halaman 46 buku paket. Keragaman etnik dan budaya. Ya, kita santai saja belajarnya ya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya di pertemuan minggu kemarin kita telah belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan peringkat 4 dunia ya. Bukan hal dalam teknologi, bukan hal dalam ekonomi, bukan, tapi dalam hal jumlah penduduk ya. Indonesia merupakan urutan keempat ya, keempat dunia penduduknya yang terpadat. Nah, dalam memiliki penduduk yang sangat banyak ya, membuat Indonesia mempunyai beragam etnik. Etnik di sini maksudnya adalah suku, budaya, bangsa, suku, budaya dan bahasa ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Setiap suku bangsa itu berbeda-beda, hampir ratusan ya. Mungkin Ana sebagai orang dari suku Banjar berbeda dengan antum ya. Antum di kelas 7A mungkin ada yang ada yang dari suku Jawa, suku Bugis, ya, suku Sunda dan semisalnya ya. Nah, keberagaman bangsa Indonesia ya, terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Maksudnya adalah setiap provinsi yang ada di Indonesia ya, setiap provinsi yang ada di Indonesia ini berbeda-beda. Antara misalkan Provinsi Kalsel lebih banyak didominasi oleh suku Banjar. Kemudian Provinsi Kalteng, Palangkaraya lebih banyak didominasi oleh suku Dayak. Kemudian Pulau Jawa lebih banyak didominasi oleh suku Jawa, seperti itu. Nah, setiap suku bangsa itu mempunyai ciri khas tersendiri ya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Jadi ini silakan dicatat dulu ya. Keragaman etnik ya. Kita masuk keragaman etnik. Nah, etnik juga disebut sebagai suku bangsa. Jadi pengertian etnik, etnik atau etnis ya. Etnik juga disebut sebagai suku bangsa. Ya. Etnik juga disebut sebagai suku bangsa. Cirinya, ya, cirinya adalah
kesamaan budaya, kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, dan kesamaan nenek moyang. Ya. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki budaya yang sama, bahasa, adat, dan nenek moyang yang sama. Ya. Jadi menariknya ya, Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki ratusan suku bangsa. Coba lihat misalkan di benua Australia, hanya memiliki satu suku bangsa, suku aborigin. Kemudian di Amerika, suku Indian. Di daerah Amerika Latin, ada suku Aztec namanya. Tapi kalau di Indonesia, ada suku Jawa, Madura, kemudian suku Sunda, ya, Batak, dan lain sebagainya. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ya, bahasa mungkin, ya, bahasa dari segi bahasa antara Banjar dengan Dayak itu berbeda. Kemudian dengan Jawa dan Madura itu berbeda. Kemudian Batak juga berbeda. Ya, adat istiadat juga sama. Ya, adat istiadat kita Banjar dengan yang lain itu berbeda. Kemudian nenek moyang juga berbeda. Nah, ciri mendasar yang membedakan suku bangsa dengan daerah lainnya adalah adanya bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ya. Jadi kalau di daerah kita, misalkan ya, daerah Banjarmasin itu ada namanya adat istiadat Bayun Maulud. Nah, Bayun Maulud. Kemudian ada istiadat apa lagi ya? Macam-macam ya. Kalau di daerah Kalteng lain lagi, Palangka, ya, daerah Palangka. Kemudian daerah Bali lain lagi. Di Bali ada upacara ngaben namanya, ya, membakar mayat, ya. Kemudian ada lagi di daerah Jawa misalkan ya, yang lebih halus bahasanya. Kemudian ada bahasa Jawa yang lebih kental bahasanya. Kemudian Batak, ya, Batak dan lain sebagainya. Jadi keberagaman yang kita miliki saat ini adalah itu merupakan sebuah aset ya, merupakan sebuah aset dan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini menandakan bahwasanya setiap perbedaan yang ada di antara kita, antar setiap suku itu, kita bisa membangun perbedaan tersebut ya menjadi suatu kesatuan yang dinamakan Indonesia. Jadi Indonesia ini asalnya adalah dari sebuah suku-suku, sebuah kerajaan ya, yang terbentuk akhirnya bergabung ya di bawah negara yang bernama Indonesia. Ya. Jadi sangat menarik sekali bahwasanya Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, yang mana kita semua dapat bersatu, yang menghilangkan perbedaan antara suku tersebut. Ya. Oke, sudah? Udah ya? Oke ya? Nah, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, ya, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras, ya, 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanozoid, ya, terdapat di Papua, Irian, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Ya. Jadi kelompok ras Papua ini cirinya seperti berkulit hitam, ya, berkulit hitam, lebih besar badannya, ya, seperti orang Papua pada umumnya, ya. Nah, ini menarik ini ya. Jadi ini secara umum saja. Nanti akan kita pelajari pada materi sejarah, ya, materi sejarah. Jadi menariknya pembelajaran IPS terpadu sekarang ini adalah bagaimana kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan itu tidak berdasarkan satu. Kalau dulu zaman Ustadz dulu belajar IPS itu satu persatu. Geografi kita bahas. Kemudian ada sosiologi, kemudian ada ekonomi, kemudian ada sejarah. Jadi kalau ulangan itu hampir 4 mata pelajaran, 4 buku. Tapi kalau sekarang cukup 1 buku ini, ya, cukup 1 buku ini digabung, ya, digabung. Nah, ketika kita belajar misalkan tentang
keragaman etnik ini kita sudah belajar tentang materinya ada di dalam sosiologi dan sejarah. Nah, ini seperti sejarah. Jadi berdasarkan ciri fisik ini masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Artinya ini adalah berdasarkan nenek moyang, ya, nenek moyang. Jadi Indonesia itu masyarakatnya dibagi menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanozoid yang terdapat di Papua, Irian, Pulau Aro. Kemudian yang kedua, kelompok ras Negroid. Kelompok ras Negroid antara orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Ya. Ini secara umum saja, nanti akan kita pelajari secara rinci di pelajaran sejarah, ya, tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kelompok ras Weddoid. Antara orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ustadz izin ke toilet. Silahkan, silahkan. Jangan lama ya. Kemudian yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, Melayu ini dibagi menjadi 2 golongan. Ya. Ada Melayu tua dan ada Melayu muda. Melayu tua dan Melayu muda. Nah, dari sinilah asal mula kenapa di Indonesia itu kita memiliki berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Ya. Ada ras Papua kemudian kawin, menikah dengan ras Melayu, menghasilkan orang ras seperti ini. Seperti itu, ya. Mendiami di sini, mendiami di wilayah seperti ini, ya. Inilah yang asal mula kenapa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Ya. Jadi setiap ras itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, ciri-ciri kebudayaan daerah antara lain, ya, ciri-ciri kebudayaan daerah antara lain yang pertama, ya, sifatnya kedaerahan, ya, sifatnya kedaerahan, ya. Jadi karena kita mempelajari tentang keragaman etnik dan budaya, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri kebudayaan daerah. Yang pertama, sifatnya kedaerahan. Itu salah satu ciri utama, ya, sifatnya kedaerahan. Contoh misalnya kayak bahasa Banjar, ya, kemudian keseniannya, kemudian tariannya, bajunya, ya. Yang kedua, adanya bahasa seni, rumah, pakaian atau senjata yang khas. Adanya bahasa seni, rumah, pakaian atau senjata yang khas. Pernah lihat orang nikah, ya, pakai baju adat, ya. Ada yang pakai baju adat Sumatera, kemudian ada yang pakai baju adat Banjar, seperti itu. Itu adalah salah satu kebudayaan daerah kita, ya. Kemudian rumah, ada yang tahu nama rumah daerah di Banjar, suku Banjar? Tahu? Nama rumahnya apa? Kalau Jogja rumahnya rumah Joglo. Kalau Sumatera Barat rumah Gadang. Ya, Bubungan Tinggi, ya. Bubungan Tinggi. Nanti akan anak tampilkan, ya, masing-masing gambar tentang adat istiadat di daerah masing-masing provinsi, ya, masing-masing provinsi. Kemudian yang ketiga, kecil dulu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki adat kebiasaan, ya, memiliki adat kebiasaan. Salah satu ciri kebudayaan daerah itulah memiliki adat kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan ini adalah turunan dari nenek moyang, ya. Nenek moyang dulu melakukan sebuah kebiasaan ritual, ya. Entah itu sifatnya mistik atau apapun, ya. Jadi kebudayaan daerah itu kadang-kadang berbenturan, ya, dengan syariat, ya, syariat. Banyak kita jumpai, ya. Nanti akan kita bahas, Cuman yang jelas salah satu ciri kebudayaan daerah adalah memiliki adat kebiasaan. Contoh misalkan di Bali upacara penguburan mayat, ada upacara pembakaran mayat, kemudian
di daerah mana Anda nggak tahu, ada juga mayat ya, orang meninggal itu digantung di atas pohon ya, seperti itu. Kemudian dilakukan kayak sebuah pasar, untuk pasar malam seperti itu ya. Kemudian yang keempat, adanya peninggalan sejarah. Nah, adanya peninggalan sejarah. Banyak sekali di Indonesia ini peninggalan sejarah. Dari mulai prasasti, ya, senjata, kitab, ya, kitab. Kemudian candi, ya, keraton, ya, banyak. Di Amuntai ada candi apa? Anda lupa. Kemudian ada candi Borobudur, candi Prambanan. Kemudian di Kerajaan Kutai ada Prasasti Yupa namanya, daerah Kalimantan Timur. Ya, ada Prasasti Yupa. Yang sampai saat ini masih ada peninggalannya, ya, masih ada. Kemudian senjata. Setiap suku itu memiliki senjata perang yang berbeda-beda. Dari mulai keris, mandau, parang, badik, panah, semuanya ada. Kemudian yang kelima adalah adanya unsur kepercayaan di luar agama. Nah ini, kadang-kadang kebudayaan daerah itu mereka memiliki sebuah kepercayaan ya, kepercayaan yang sangat kuat ya, di luar agama ya, di luar agama. Jadi kepercayaan itu di atas agama. Mereka mempercayai sesuatu yang bisa mendatangkan hal yang gaib. Ya. Misal adanya misalkan mandau terbang. Wallahu alam ya. Itu adalah kepercayaan mereka seperti itu ya. Udah ya. Nah, setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama, rumah adat. Rumah adat itu berbeda-beda. Setiap provinsi memiliki rumah adat masing-masing. Ya, memiliki rumah adat masing-masing. Nanti akan Anda tampilkan ya, masing-masing provinsi dengan gambarnya, bajunya, senjatanya, rumah adatnya. Ya. Kemudian yang kedua, pakaian adat dan senjata tradisional. Ya. Pakaian adat dan senjata tradisional. Yang ketiga, tarian daerah. Ya. Jadi setiap daerah itu memiliki sebuah tarian. Ya. Entah itu tarian perang, tarian untuk pernikahan, ya, atau tarian untuk macam-macam. Ya. Kemudian yang keempat, bahasa daerah. Bahasa daerah masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Ya. Ada bahasa Jawa, kemudian adanya. Nah, ini Indonesia memiliki kurang lebih 660 bahasa daerah, ya, 660. Bahasa daerah misalkan orang Banjar dengan orang Amuntai berbeda logatnya. Orang Amuntai dengan orang Tanjung berbeda logatnya. Ya. Kalau nggak percaya silahkan datangi orang Tanjung, datangi orang Amuntai ya. Kemudian bahasa orang Dayak berbeda dengan orang Banjar, ya. Walaupun sama-sama dalam daerah Kalimantan, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesenian daerah. Kesenian daerah itu macam-macam, ya, dari mulai lagu, dari mulai tarian, dari mulai adat istiadat, ya, macam-macam, ya, banyak. Oke, sudah ya. Nah sekarang cukup menyimak ya, cukup menyimak. Ana akan tampilkan ya tentang berbagai macam keragaman etnik dan budaya masing-masing provinsi ya. Ini sebagai pembelajaran karena sekarang ini generasi sekarang ini sangat-sangat kurang dalam memahami kebudayaan daerah sendiri ya. Generasi sekarang ini lebih condong untuk generasi yang instan ya, istilahnya instan. Kenapa anak katakan instan? Karena melihat dari situasi yang ada sekarang, dari mulai pengaruh gadget ya, pengaruh HP terutama, pengaruh luar yang mendominasi, bahkan ada yang sampai tidak mengetahui
apa itu Pancasila ya, isinya. Apa itu Pancasila, tidak hafal itu Pancasila dan semisalnya ya. Jadi ini sebagai pembelajaran IPS ya, karena di sini kita mempelajari tentang keragaman etnik dan budaya. Kalau zaman anak dulu ada sebuah pelajaran namanya muatan lokal. Jadi kita membuat kain sesirangan, membuat wadai, masak-masak sayur khas Banjar, kemudian membuat tanah liat, macam-macam. Khusus kebudayaan daerah ya, seperti itu. Kalau sekarang tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Jadi generasi yang ada sekarang lebih condong untuk Mobile Legend ya, PUBG, kemudian Crossfire, Point Blank ya. Apalagi banyak ya, banyak. Nah, ini adalah dihilangkan dulu ya. Kalimantan Selatan. Nah, ini Kalimantan Selatan. Rumah adatnya Bubungan Tinggi, ya, rumah adat Bubungan Tinggi. Pakaian adatnya namanya pengantin Bagajah Gamuling Baulat Lulut. Ya, sering datang ke kawinan, ya, kawinan, entah itu keluarga, kerabat atau semisalnya datang. Bajunya tahu, tapi nggak tahu namanya. Nah, sekarang namanya tahu kan? Namanya pakaian adat pengantin Bagajah Gamuling Baulat Lulut. Panjang, ya panjang. Tarinya tari baksa kembang, senjatanya keris, ya. Kalimantan Selatan senjatanya keris. Parang Ustadz, bukan keris, ya. Keris, senjatanya keris. Jadi kalau ada pertanyaan senjatanya apa? Keris, ya. Keris. Kemudian ini adalah rumah adat Kalimantan Selatan, Pak. Siapa yang pernah lihat ini? Pernah? Daerah mana nih? Kalau yang dari daerah Banjar pasti tahu. Ya. Ini di daerah Benua Anyar. Ada sebuah museum, ya. Jadi ini dipergunakan untuk museum saat ini ya, untuk museum namanya Museum Wasaka, ya. Ini dilestarikan. Ini adalah ciri khas rumah adat Kalimantan Selatan, namanya Bubungan Tinggi, ya. Bubungan Tinggi. Di bawahnya dibuat tinggi agar anak-anak mudah bermain misalnya, ya. Dan atapnya menggunakan sirap, ya, sirap. Sekarang tidak ada lagi ya rumah yang menggunakan sirap. Mungkin hanya ini saja yang digunakan untuk sirap ya. Kemudian kita lanjut ke Kalteng. Kalteng. Tahun ini santri banyak yang dari daerah Kalteng. Ya, banyak sekali dari daerah Kalteng. Ini Kalteng. Rumah adatnya namanya Betang, ya, Betang. Pakaian adatnya namanya tradisional Kalimantan Tengah. Kemudian tari suku Dayak, ya. Senjatanya mandau. Sengaja ana sensor agar karena terlalu terbuka ya. Memperlihatkan aurat mungkin. Ya. Sekedar informasi saja bahwasanya ini adalah adat istiadat keragaman etnik dan budaya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya. Kalimantan Tengah. Nah, ini adalah rumah adat Kalimantan Tengah, Betang namanya, ya, Betang. Biasanya kalau apa nih? Biasanya kalaunya orang apa nih? Orang Islam biasanya di sini ada tanda rasanya kalau nggak salah ya. Ya, Ana dapat informasi dari kawan Ana di Kalteng. Ya, biasanya ada tanda yang menandakan bahwasanya ini orang suku Dayak beragama Islam gitu, seperti itu ya. Ada tanda, ada ciri khasnya. Nah, kemudian Kalimantan Timur sama Dayak ya. Jadi Dayak itu ada macam-macam, ada Dayak Ngaju, ada Dayak macam-macam pokoknya ya. Macam-macam. Di Kalimantan Timur ini rumah adatnya namanya Lamin, pakaian adatnya tradisional Kalimantan Timur, kemudian tarinya tari gong, senjatanya mandau ya. Pernah dengar kan mandau terbang? Mandau terbang. Oh, putar ya. Mandau terbang. Nah, biasanya rumah adat ini wallahu alam yang Anda tahu dulunya biasanya ada yang pernah digunakan untuk membuat mayat ya. Bau katanya ya. Entah di daerah mana itu ya.
bau katanya, bau mayat seperti itu. Biasanya ditaruh mayatnya di dalam rumah seperti itu ya. Kemudian ini rumah adat Kalimantan Timur Lamin. Ciri khasnya, ciri khas Dayak itu seperti ini. Banyak ukiran-ukiran Dayak ya. Kalau pernah ke Kaltim, mungkin menjumpai rumah ini ya. Rumahnya megah, besar ya. Kemudian kalbar. Nah, ini kalbar. Rumah adatnya panjang, senjatanya masih senjata mandau, tarinya tari monong. Ya, sesuai dengan bentuknya, namanya rumah panjang, sangat-sangat mewah. Ya. Tinggi dan megah, ya, tinggi dan megah di Kalimantan Barat, ya, Kalbar. Kemudian kita masuk keluar Kalimantan, ya, daerah Papua. Kalian tahu Papua? Ada yang dari Papua? Nggak ada kan? Nah, ini Papua. No. Rumah adatnya Honai namanya. Rumah adatnya Honai. Pakaian adatnya namanya Ewer, tarinya tari musyoh. Ya, tari musyoh. Senjatanya panah dan pisau. Ya, panah dan pisau belati. Nah, panah. Jadi kalau lihat di TV kan sering lihat di TV, misalkan ada berita tentang daerah Papua yang tentang kerusuhan antar suku, masing-masing orang dari suku tersebut membawa panah, membawa panah, ya. Membawa panah, bukan batu, wah bukan batu, bukan pisau, bukan, tapi panah, masing-masing pakai panah. Ya. Kalau di Intan Ilmu di sini ada ekstrakurikuler panah. Nah, siapa yang mau bergabung? Oh, tuh Abdurrahman langsung ngangkat tangan, ya, masing-masing langsung, ya. Nanti sama Ustadz Andriatna ya, sama Ustadz Andriatna ya sebagai kepala komando ekstrakurikuler panah. Ya. Panah itu menarik, masya Allah ya. Gampang Ustadz, tinggal tarik lepas. Tidak ya, bukan ya. Ada tekniknya ya. Nanti kalau di Intan Ilmu antum mondok di sini, insya Allah betah ya. Karena berbagai macam ekstrakurikuler ada, dari mulai desain grafis, panah ya, futsal ya, kemudian apalagi macam-macam ya, macam-macam ya. Panahnya pun ada. Ustaz, apakah semua ekskul harus diikuti santri? Iya, wajib ya, wajib. Nanti santri akan memilih ya ekskul yang diminati ya. Ada ekskul wajib dan ada ekskul pilihan ya. Kalau ekskul wajib seperti misalkan taekwondo, Ustaz ada katanya ada kolam renangnya, ada kolam renangnya ya. Kolam renangnya. Kalau mau mandi silahkan ya. Sama ikannya ya. Sama ikannya langsung. Nah, nanti kalau di sini insya Allah antum semua betah ya. Betah semuanya. Jadi di sini pun nanti ada pembelajaran tentang panah ya, panah. Panahnya juga sudah disediakan, tapi harus berhati-hati ya. Jangan dimainkan ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran kita ya. Nah, ini adalah rumah adat Papua Honai. Wah, ini seperti jamur ya, seperti jamur. Ya. Seperti rumahnya Teletubbies ya. Hijau-hijau. Nah, ini Honai ya, sangat-sangat sederhana. Kemudian kita beralih ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini rumah adat Musalaki namanya. Tarinya tari perang. Senjatanya namanya senjata sundu. Ini sejenis badik ya. Badik. Ya, sejenis badik. Jadi NTT ini sebuah provinsi di daerah timur Indonesia. Kalau mau lihat nih namanya rumah adatnya Musalaki ya. Tinggi. Tinggi atapnya tinggi. Kalau daerah Kalsel tadi pondasinya yang tinggi. Kalau ini atapnya yang tinggi ya. Tinggi seperti topi ya. Kemudian Aceh. Aceh ya, rumah adatnya namanya Krongbet, pakaian adatnya ule balang, tarinya tari seodati, ya, senjatanya rencong, ya, senjatanya rencong, akan dikenal dengan tanah rencong. Ya. Aceh ini adalah sebuah provinsi daerah istimewa,
Daerah istimewa itu artinya daerah yang diperlakukan khusus, ya. Istimewa, provinsi daerah istimewa Aceh. Kemudian ini rumah adat Aceh, Krongbet namanya. Sangat-sangat megah ya. Biasa digunakan untuk istana mungkin, atau mungkin rumah para petinggi suku, ya. Bawahnya ada meriam, ya, digunakan untuk melawan penjajah pada zaman dulu. Kita tahu bahwa Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam dulunya, ya. Dia sempat dijajah Portugis, Belanda, Jepang, ya, Spanyol dan sebagainya. Kemudian Riau. Di Riau ini terkenal dengan dialognya yang khas Melayu, ya. Riau. Rumah adatnya belah bubung, ya, atau juga disebut dengan selaso jatuh kembar. Kemudian senjatanya pedang, ya, pedang. Ciri khas orang Melayu, senjatanya adalah pedang. Ini pakaian adatnya, ya, ini pakaian adatnya. Ini rumah adatnya, selaso jatuh kembar, ya. Kemudian Bali, ya. Bali, rumah adat Gapura Candi Blitar. Ini Bali, ya. Bali merupakan sebuah daerah pariwisata, ya, daerah pariwisata terbaik se-Indonesia, ya. Pernah ke Bali? Ada yang pernah ke Bali? Ya. Bagus Ustadz pemandangannya, ya bagus, ya. Tapi kalau ke Bali, hati-hati kalau makan, ya. Kalau makan itu hati-hati, jangan sembarang makan, ya. Karena di sana berbagai macam-macam daging, ya, ya. Dari yang halal ataupun yang haram, hati-hati. Ana dulu pernah ke daerah Palangka, ya. Daerah Palangka sama kawan, ya, untuk publikasi pendaftaran SMP Intan Ilmu, ya. Mau makan nih, mau makan malam-malam, kelaparan, mau makan daerah Palangka, ya. Tiba-tiba ada bakso, ya. Nggak tahu tuh bakso apa. Mau makan, ternyata bakso tulisan bakso B2 dan RW. Wah, apa itu? Ternyata setelah diberitahu itu bakso B2 itu artinya babi, ya, babi. Menggunakan daging babi, RW itu daging anjing, seperti itu. Jadi hati-hati, ya, kalau makan di daerah yang mayoritas penduduknya lebih kental non-Islam, ya, non-Islam. Kalau di Banjar, insya Allah aman, ya, banyak makanan-makanan halal, ya. Tapi kalau di daerah lain, misalkan Bali atau daerah yang semisalnya, maka berhati-hati kalau makan. Jangan sembarang makan. Enak, enak Ustadz, enak. Ya enak, memang enak, ya. Tapi hati-hati, ya. Nah, lanjut, ya. Daerah Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara namanya ada rumah adat pewaris, pakaian adatnya Kulafi Donggala, tarinya tari mengket, ya, senjatanya keris, sama seperti di Jawa. Ini rumahnya Istana Buton namanya. Nah, ini Sulawesi Utara juga dikenal dengan rumahnya yang bernama Istana Buton. Ini lantainya lantai 4, ya, ya, dibuat dari kayu lantai 4. Sangat jarang rumah ada lantai 4, ya. Kalaupun ada itu kantor biasanya, ya, hotel, apartemen. Ini rumah lantai 4. Kemudian Jawa Timur. Nah, Jawa Timur, ya, rumah adatnya joglo, ya, bukan jomblo, ya. Rumah adat joglo. Senjatanya celurit. Kemudian pakaian adatnya pakaian adat pesaan. Ini rumah adat Jawa Timur, joglo, sangat-sangat sederhana, ya. Kemudian kita ke Sumatera Utara. Sumatera Utara ada rumah adat Bolon. Tarinya tari tortor, ya. Tari tortor. Dipercepat, ya, percepat, ya. Nah, rumah adat Gadang. Pernah lihat kan nih? Ini pernah lihat? Biasanya ada di rumah-rumah makan nasi Padang gambarnya. Rumah makan selera Bundo, ya. Rumah makan Minang, ya. Seperti itu. Ini adalah Sumatera Barat. Biasanya ada di wilayah kita spanduknya, ya. Kalau orang asli Padang biasanya jualan nasi Padang, ya.
rumah makan ini ya. Kemudian Bangka Belitung ada Tari Zapin ya, rumah adat Rakit Limas, senjatanya siwar panjang berupa parang. Kemudian daerah Bengkulu, kemudian terakhir Jambi ya, daerah Jambi ya. Ini sedikit menggambarkan tentang berbagai macam keragaman etnik dan budaya kepada antum semua ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pelajaran seperti ini sangat-sangat jarang sekali ya, sangat-sangat jarang, dan biasanya generasi saat ini sangat-sangat sudah melupakan tentang adat istiadat yang ada di Indonesia ya, adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, silahkan dicatat ya. Adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai dan norma sosial yang berbeda di masyarakat. Tidak mementingkan kelompok, ras, etnik, atau agama. Jadi, salah satu fungsi keberagaman suku, bangsa, dan budaya ini memiliki fungsi yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita harus menghargai ya, antara suku Banjar dengan suku Dayak harus saling toleransi, harus saling menghargai. Tidak boleh, wih, aku nih lah suku Banjar tinggi. Tidak boleh seperti itu ya. Menghina suku-suku lain, misalkan dengan menghina warna kulit, hidung, oh pesek, tidak boleh seperti itu ya. Apalagi antum nanti kalau di pondok ya, datang ke sini semuanya sama, tidak ada yang membedakan ya. Yang membedakan hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada membuli, kemudian mengolok-olok santri yang lain ya, yang mungkin kurang ya dari segi apapun. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi status sosialnya. Wih, aku anak ini nah, aku anak sini. Tidak boleh ya. Semuanya sama ya, semuanya sama ya. Semuanya sama. Kemudian yang kedua, meninggalkan sikap primordialisme, terutama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme. Apa Ustaz sikap primordialisme? Sikap primordialisme ini adalah sikap saling membangga-banggakan suku sendiri. Nah, sikap saling membangga-banggakan suku sendiri. Biasanya mereka berasumsi bahwa sukunya yang paling hebat ya. Akhirnya apa? Terjadi gesekan, konflik ya. Dulu pernah terjadi sebuah konflik ya. Pernah terjadi sebuah konflik yang berdarah. Mungkin antum belum lahir ya. Itu adalah peristiwa sejarah yang sangat-sangat memilukan bagi bangsa Indonesia, di mana pernah terjadi di Sampit ya, pertikaian antara etnis suku Madura dengan suku Dayak ya. Berbagai macam korban berjatuhan ya. Anda pernah punya kawan di waktu kuliah itu ya, waktu kuliah pernah punya kawan, kalau nggak salah waktu SMA ya, dia kuliah cerita ya. Waktu tinggal di Sampit banyak sekali korban, baik anak-anak, wanita, orang tua ya, dan semisalnya ya. Kepalanya terpenggal, macam-macam ya. Ada yang meninggal, anak-anak, bayi ya. Itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang sangat menyedihkan ibaratnya. Nah, dari situlah kita harus belajar bagaimana sikap seseorang ya, baik dari suku apapun harus saling menghormati ya. Tidak boleh ada sikap yang berlebih-lebihan ya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik ya. Banyak sekali kasus ya yang dulunya dimulai hanya dari peristiwa yang kecil, akhirnya menjadi besar. Contoh misalkan daerah Maluku, pertikaian antara agama ya, Islam dengan Kristen, kemudian peristiwa di Sampit ya, antara suku Madura dan Dayak dan semisalnya. Itu tidak bisa pernah dilupakan ya. Kita harus belajar dari peristiwa tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah
menegakkan supremasi hukum tanpa memandang kedudukan sosial, ras, etnik, dan agama. Mau anak siapa, mau orang siapa, ya, mau statusnya bagaimana, mau orang kaya, ketika dia salah, dia wajib dihukum. Begitu pula santri di sini, ya. Mau anak ustadz, mau anaknya pejabat di sini, mau anaknya orang kaya di sini, ya. Siapapun yang salah akan dihukum, ya. Silahkan Nabil. Kemudian mengembangkan rasa nasionalisme. Ya. Nasionalisme ini adalah rasa cinta tanah air. Ya. Perlu kita kembangkan, perlu kita bangga dengan Indonesia ya saat ini. Ya, kita mendoakan segala pemimpin kita, kemudian kita berbangga dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Ya. Kemudian yang kelima adalah menyelesaikan semua konflik dengan cara yang akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Nah, ini adalah bahasa-bahasa dalam pelajaran sosiologi. Nah, jadi istilah akomodatif, istilah mediasi, kompromi, dan adjudikasi ini adalah sebuah bahasa dalam pembelajaran sosiologi. Nanti akan kita bahas setelah pembelajaran geografi ini. Mungkin setelah PTS ya, penilaian tengah semester. Kita akan belajar tentang sosiologi. Jadi mediasi itu dengan cara yang akomodatif itu maksudnya dengan cara yang damai, ya, tidak dengan cara yang kekerasan. Biasanya semua konflik itu sudah hampir berakibat dengan kekerasan. Misal Muhammad Soleh dan Erwan kelahi nih, berantem, pukul memukul. Kemudian datang Abdurrahman, ya, Abdurrahman datang. Tolong berhenti, ya. Ada apa ini? Tolong berhenti, misalkan seperti itu. Nah, mediasi ini adalah si Abdurrahmannya. Jadi mediasi ini adalah cara yang dilakukan oleh Abdurrahman untuk menyelesaikan pertengkaran antara Muhammad Soleh dan Erwan. Nah, seperti itu. Kalau mediasi ini artinya datang Abdurrahman, ya. Kenapa kalian kelahi ya misalnya? Kenapa kalian kelahi? Ayo damai ya. Ada apa ini? Ya, seperti itu. Tapi kalau kompromi itu misalkan Faturrahman dan Muhammad Rokan bertengkar. Kemudian mereka sepakat untuk saling damai. Nah, itu kompromi tanpa adanya pihak ketiga, ya. Sama adjudikasi juga. Adjudikasi biasanya datang penengah yang lebih tinggi, misalkan ustadznya, ya. Kalau di kehidupan masyarakat itu seperti polisi lah, polisi, hakim dan sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, mengembangkan kesadaran sosial, ya. Sudah ya. Nah, ini terakhir ya. Berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan sikap menghormati budaya bangsa. Ya. Cara yang dapat dilakukan untuk menghormati budaya bangsa. Yang pertama, bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan nasional. Bangganya jangan berlebihan tapinya ya. Jangan sampai membuat seseorang ya dari suku manapun merasa lebih hebat dibandingkan dengan suku yang lain ya. Ana menyaksikan ya, konflik itu dimulai dari hal yang kecil ya. Misalkan seseorang saat ini sangat rentan ya, sangat mudah untuk berinteraksi di media sosial ya, di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, WhatsApp dan semisalnya. Mudah sekali untuk berkomentar sesuatu, mengomentari sesuatu ya, mudah sekali ya. Ketika ada misalkan foto atau apapun ya, memperolok fisik dan semisalnya, itu adalah sebuah penghinaan ya, sebuah sikap yang tidak pantas untuk menghormati ya, sikap yang sangat tidak menghormati seseorang ya. Melihat generasi saat ini ketika berkomentar di media sosial dengan kata-kata kasar ya, seperti singa ya, seperti singa. Tapi ketika di kehidupan nyata seperti anak kucing ya, seperti anak kucing.
Ya. Ini adalah sebuah realita tentang kehidupan saat ini ya, kehidupan hal ini. Orang baru anak SD berkomentar tentang hal-hal yang tidak pantas ya. Sangat sering ditemukan di media sosial ya. Kemudian yang kedua adalah melestarikan nilai budaya yang telah ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, paham kan? Antum santri, belajar agama. Belajar agama itu bukan sekadar belajar agama saja, huruf hijaiyah enggak. Ada pembelajaran akidah, ada pembelajaran tafsir, ada pembelajaran fikih, hadis, tajwid, macam-macam ya. Bahkan lebih banyak pembelajaran agama dibandingkan pembelajaran ilmu pengetahuan. Di akidah misalkan mempelajari tentang tauhid ya. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali kebudayaan yang ada saat ini sangat-sangat bertentangan dengan syariat Islam yang menjurus pada kesyirikan ya, menjurus pada pemujaan sesuatu selain kepada Allah ya. Jangan dilestarikan ya, tinggalkan. Syariat Islam adalah syariat yang di atas segala-galanya ya. Tidak boleh ada budaya yang lebih tinggi dibandingkan syariat Islam ya. Oh ini budaya Ustaz harus dilestarikan, tidak ya. Seperti misalkan pesta pantai atau semisalnya dan ya semisalnya yang menjurus pada kesyirikan, mengagungkan sesuatu ya, mengagungkan pemujaan kepada Allah, kepada selain Allah ya, kepada selain Allah. Tidak boleh ya. Jadi kalian harus bisa boleh melestarikan nilai budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Kemudian yang ketiga, tidak menjelek-jelekan kebudayaan suku bangsa lain ya. Jangan pernah menjelek-jelekan ya. Berkata yang baik atau diam ya. Berkata yang baik atau diam. Kalau sudah dinasihati, misalkan seseorang melakukan sebuah pelanggaran syariat ya, cukup dinasihati. Kalau tidak terima sudah, tidak usah berdebat ya, tidak usah berdebat. Diam lebih baik ya, diam lebih baik ya. Seperti itu. Ini untuk menjaga kerukunan ya, kerukunan. Ya, jangan ikut latah berkomentar sesuatu yang lagi viral ya. Anak nasihatkan antum semua. Tugas antum belajar ya. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang lagi viral yang antum tidak punya ilmunya ya. Ketika ada berita dikomentari, ya, ketika ada sesuatu yang viral dikomentari, tidak usah ya. Ketika misalkan ada maling dipukuli dikomentari, oh itu harus dipukuli. Enggak usah. Ya, tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, ini terakhir. Ada yang tahu ini artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu? Tulis di sini. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu? Enggak ada. Masa nggak ada? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah sebuah lambang negara kita, Pancasila ya. Burung Garuda ini adalah burung Garuda ya. Tulisannya membawa sebuah simbol yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, ditulis oleh para pendahulu kita ya. Simbolnya yang mengartikan bahwasanya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda, ya, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang hidung pesek, ada yang hidung mancung, kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, semuanya. Kita berbeda-beda tapi tetap satu, ya, tetap satu. Tetap warga negara Indonesia. Seperti itu ya. Nah, baik ya, materi sudah habis, ya, materi sudah habis. Insya Allah hari ini tidak ada tugas, ya, tidak ada tugas, ya, tidak ada tugas. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang flora dan fauna, ya, flora dan fauna. Setelah itu baru kita anak akan mengambil tugas, ya, ulangan harian mungkin, ulangan lagi penilaian karena masih sedikit ya. Banyak yang ngumpul kemarin, ya, anak kasih tugas banyak yang ngumpul. Ini nanti akan anak ngambil nilai lagi, ya. Nah, anak cukupkan pembelajaran pada hari ini, ya.
Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.